Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di Matematika Peminatan kelas 11. Baik, semoga kalian tetap semangat, sehat walafiat di rumah ya. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi kemarin, masih persamaan trigonometri. Kemarin sudah Bapak bahas di persamaan trigonometri sederhana tentang sin X ya. Nah, ini sin X. Sekarang di pertemuan berikutnya Bapak akan bahas tentang cos X dan tangan X. Baik, kita akan mulai dengan cos X anak-anak. Untuk di modul sudah Bapak bahas juga. Silahkan dilihat di modul dan di video ini anak-anak, perhatikan. Sekarang nomor 2 Bapak buatlah cos X. Oke, cos X sama dengan cos P, maka X nya adalah P ditambah K kali 360 derajat kalau dia menggunakan derajat 360 ya, atau X sama dengan min P ditambah K kali 360. Kalau yang menggunakan V, berarti kalian bisa gunakan X sama dengan P ditambah K kali 2V, atau X sama dengan min P ditambah K kali 2V. Ya, ini dulu anak-anakku perlu kalian pahami dan perlu diingat. Nah, beda dengan sin X kemarin adalah di ataunya ini ada salah satunya adalah 180 kurang P ya. Tapi kalau di cos P dan min P. Bisa dipahami kan anak-anak? Ini Bapak buat kurung ya. Nah, sekarang Bapak akan bahas contohnya anak-anak. Bapak bahas contoh 1. Nomor 1. Contoh 1. Tentukan X dari cos X sama dengan cos 120 derajat. Cos X sama dengan cos 120 derajat. Ini di kuadran 2 ya, masih ingat di kuadran 2. Nah, sekarang kita lihat cos X sama dengan cos 120 derajat dengan batas X-nya lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Perhatikan caranya anak-anak. Kalau sudah bentuknya cos X sama dengan cos P, berarti tinggal kita masukkan saja. P-nya adalah 120, berarti Bapak buat X sama dengan 120 ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini anak-anak, tinggal kalian masukkan K-nya. Bapak mulai K-nya adalah 0, maka X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, atau
Oke. X sama dengan min 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke. Atau kalau kita buat langsung maka dapat 120 derajat. Atau X sama dengan 360 dikurang 120. Oke, berapa? 40 240 ya, derajat. Nah, sekarang kita cek apakah 120 derajat dan 240 derajat ini termasuk dalam himpunan penyelesaian dari soal ini. Lihat, batasnya 0 sampai 360. Berarti 120 adalah HP. Oke, 240 juga HP. Nah, oke, berarti kita lanjut. Kalau K-nya 1, kalau K-nya 1, maka X-nya berapa nih? 360 dikali 1 dapat 360 ditambah 120 maka menjadi 480 ya. 480 apakah termasuk dalam HP? Oh, ternyata bukan. Ini berarti bukan HP. Bapak tanda merah ya. Oke. Nah, bukan. Oke, bukan HP. Tanda merah ya. Oke. Nah, kemudian sebelahnya atau X-nya kita masukkan 1. Nah, ini. Oh iya, ini salah. Kalau 0 ini sorry ya. Aduh. Oke. Baik anak-anak, kita buat contoh 1. Oke, contoh 1. Bapak punya soal seperti ini. Contoh 1, tentukan X dari persamaan cos X sama dengan cos 120 derajat untuk X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Oke, Bapak menggunakan derajat. Baik, nah dari soal ini dia menggunakan cos dan bentuknya sudah menjadi cos X dan cos P anak-anak. Berarti kita tinggal buat, oke kita jawab. Nah, berarti P-nya adalah 120. Berarti Bapak tinggal buat X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan K-nya anak-anakku sekarang. K-nya kalau Bapak buat 0 berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat atau X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke. Nah, coba lihat. Oke. Berarti X-nya yang ini sebelah kiri adalah 120 derajat atau X sama dengan 0 ditambah negatif 120 derajat berarti negatif 120 derajat. Sekarang kita lihat apakah 120 derajat termasuk dalam
batas interval dalam soal ini, oh ternyata dia termasuk HP. Nah, berarti ini adalah HP. Oke. Nah, tapi sebelahnya coba kalian lihat. Oh, negatif 120 derajat. Apakah termasuk dalam batas ini? Ternyata dia bukan termasuk dalam batas interval. Kenapa? Karena batasnya dari 0 sampai 360, bukan negatif. Berarti ini bukan HP. Bukan HP. Oke. Nah, baik. Sekarang kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti X-nya berapa di sini, anak? 1 kali 360 ditambah 120, maka menjadi 480 derajat. Apakah ini termasuk dalam batas yang kita tentukan? Oh, ternyata tidak termasuk karena batasnya sampai 360 derajat saja. Berarti ini bukan HP. Bukan HP, oke, bukan HP. Nah, sebelahnya, oke, atau X sama dengan, kalau kita masukkan 1, nolnya kita ganti 1, K-nya kita ganti 1, berarti 360 kali 1 itu 360 ditambah negatif 120, maka menjadi berapa? Ayo, menjadi 240. Apakah 240 ini termasuk dalam HP? Oh, termasuk HP. Kenapa? Karena dia batasnya dari 0 sampai 360. Berarti dia adalah HP. Oke, ini Bapak batasi. Oke. Paham sampai di situ, anak-anak? Kalau K-nya 2 bagaimana? Tentu lebih dari 360 sebelah sini. Ini pun lebih dari 360. Berarti sampai 1 saja. Berarti HP-nya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, bisa dipahami anak-anak dari contoh 1 ini. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut dengan contoh 2, anak-anak. Perhatikan contoh 2. Bapak buat contoh 2. Oke. Bapak buat ada 3 contoh ya, mewakili dari permasalahan cos ini. Oke. Sama. Tentukan X dari cos X sama dengan setengah dengan X lebih dari 0, oke, kurang dari 360 derajat. Oke, perhatikan. Nah, beda dengan soal nomor 1 adalah kalau nomor 1 di sebelah kanannya sudah jadi cos, tapi soal nomor 2 tidak menjadi cos. Harus kita rubah dulu dalam bentuk trigonometri. Berarti kita lihat. Oh, sekarang kita coba jawab. Perhatikan. Oke, jawab anak-anak sekalian. Nah, cos X sama dengan setengah. Berarti cos X sama dengan cos berapa yang nilainya setengah. Oke, lihat lagi tabel sudut istimewa. Ingati, cos yang nilai setengah di kuadran 1 adalah 60 derajat. Oke, 60 derajat. Kalau sudah bentuk seperti ini, berarti ini udah dapat P-nya, anak-anakku. Berarti tinggal kalian buat. Berarti X sama dengan P 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min P. Oke,
Oke, P-nya 60 berarti negatif 60 derajat ditambah K kali 360. Oke, bisa dipahami anak-anak. Kalau sudah dapat bentuk ini, berarti tinggal kita masukkan K-nya. K, kalau Bapak buat K-nya 0, berarti X-nya dapat 0 kali 360 kan 0. 0 ditambah 60 berarti 60 derajat. Atau Bapak buat langsung ya. X sama dengan 0 dikali 360 berarti negatif 0 ya. 0 ditambah negatif 60 berarti negatif 60 derajat. Oke. Sekarang, apakah 60 derajat ini termasuk dalam interval batas dari soal ini? Oh, ternyata dia termasuk HP. Oke. Himpunan penyelesaian. Yang sebelahnya, apakah dia termasuk dalam himpunan penyelesaian juga? Negatif 60. Oh, ternyata dia bukan HP. Oke. Bukan HP. Kenapa? Karena batasnya dari 0 sampai 360. Oke. Sekarang, kalau K-nya 1 berarti X-nya adalah 1 kali 360. 360 tambah 60 berarti adalah 420 ya. Apakah 420 ini termasuk dalam himpunan penyelesaian? Tentu tidak. Kenapa? Batasnya sampai 360 saja. Ini bukan. Oke, bukan HP. Nah, sebelahnya ataunya, X sama dengan negatif 60 ditambah 1 kali 360. Berarti 1 kali 360 ini adalah 360 ditambah negatif 60. Tentunya dapat 300 derajat. Apakah 300 derajat termasuk dalam interval ini? Tentu dia termasuk HP. Berarti batasnya termasuk 300. Nah, kemudian kalau K-nya 2, karena 2 tentu ini lebih besar, tidak termasuk. Kalau K-nya 2 pun di sini sebelah kanannya juga tidak termasuk, berarti K-nya sampai 1 saja. Bisa dipahami anak-anak? Berarti HP-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Oke. Paham ya? Dari contoh 1 dan contoh 2. Oke. Baik, kalau sudah paham contoh 1 dan 2, kita lihat contoh 3 anak-anak. Di modul juga ada ya. Ini cuma memperjelas dari di modul anak-anakku. Contoh 2. Contoh 3. Oke. Sekarang Bapak punya pertanyaan. Tentukan X dari akar 2 cos 3X sama dengan 1 dengan batas X lebih dari 0 kurang dari 180 derajat. Nah, sekarang bentuknya beda lagi dengan contoh nomor 2. Ada konstanta di depan cos 3X ini, dan di belakang cos juga tidak cuma variabel X saja, ada 3X. Nah, sebenarnya konsepnya sama kalian anak-anakku. Coba kita jawab. Oke, jawab. Nah, kita coba jawab anak-anak. Oke, kita jawab. Berarti akar 2 cos
3x sama dengan 1. Kita akan hilangkan akar 2 ini dengan membagi akar 2 ruas kiri dan ruas kanan, atau boleh kita bagikan ke sini. Berarti cos 3x adalah 1 per akar 2. Kita bagi akar 2. Nah, 1 per akar 2 ini adalah bilangan pecahan yang tidak rasional penyebutnya, berarti harus kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akarnya, akar 2 per akar 2, berarti cos 3x sama dengan 1 kali akar 2 adalah 1 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah nilainya 2. Atau bisa kita sederhanakan, cos 3x sama dengan setengah akar 2. Nah, kalau sudah bentuk sederhana seperti itu, berarti tinggal kita buat yang sebelah kanan, ruas kanan ini menjadi trigonometri cos. Berapakah nilai cos? Cos berapa nilainya yang setengah akar 2? Tentunya cos 3x sama dengan cos 45 derajat. Kenapa? Karena cos 45 adalah setengah akar 2 di kuadran 1. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti ini adalah P-nya. Ini adalah X-nya, walaupun di sini ada 3X-nya. Nah, berarti kalian buat. Nah, di bawah ya. 3X sama dengan P. P-nya 45 ditambah K kali 360 derajat. Ya. Atau 3x, karena dia 3x di sini ya, sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ada variabel X-nya di muka ini, ada koefisiennya ada 3 ini. Kita harus hilangkan 3 ini, berarti kita harus bagi 3 ruas kiri kanannya sama sebelahnya. Kita bagi 3, berarti ini menjadi X 45 bagi 3 adalah 15 ditambah K 360 bagi 3 adalah 120 derajat. Atau di sini juga bagi 3, ini berarti negatif 15 ditambah K kali 120 derajat. Nah, kalau sudah bentuknya X, berarti tinggal kita masukkan K-nya sambil dicatat, tapi di modul sudah ada ya anak-anak. Berarti kalau Bapak buat K-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? 0 kali 120, 0 ditambah 15 berarti 15 derajat. Atau X-nya 0 dikali 120 adalah 0 ditambah negatif 15 berarti negatif 15 derajat. Tinggal kita lihat, apakah 15 derajat termasuk dalam interval dari soal ini? Intervalnya dari 0 sampai 180. 15 termasuk di sana, berarti ini adalah HP. Nah, ini Bapak tandai HP. Tapi sebelahnya yang negatif 15 dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena batasnya dari 0 sampai 180 bukan negatif. Berarti di sini bukan HP. Nah,
Kemudian kalau K-nya adalah 1, berarti X-nya sama dengan 1 kali 120 ditambah 15 berarti adalah 135 derajat. Apakah 135 termasuk HP? Kita lihat batasnya sampai 180, berarti termasuk HP. Oke, ini baru tanda I. Nah, sebelahnya kita lihat atau X sama dengan 1 kali 120 adalah 120 ditambah negatif 15 berarti adalah 105 derajat. Apakah 105 termasuk dalam himpunan penyelesaian? Lihat batasnya sampai 180 berarti termasuk. Berarti ini juga adalah HP. Nah, oke. Kemudian kita masukkan K-nya 2. Kita coba K-nya 2. Oke. Kalau K-nya 2 berarti X-nya 120 kali 2 berarti 240 dikurang 15 ditambah 15 berarti 255. Nah, apakah ini termasuk HP? Coba lihat batas kita sampai 180 saja. Berarti ini bukan HP. Oke. Nah, sebelahnya apakah juga termasuk HP kalau kita masukkan K-nya 2? Oke, atau X sama dengan 2 kali 120 berarti 240. Nah, negatif 15 ditambah 240. Maka berapa yuk? Menjadi 225 ya. 235. 225. Ya. Nah, 225 derajat. Apakah ini termasuk dalam batas? Oh, ternyata tidak termasuk. Berarti dia bukan HP. Oke, sampai di sini anak-anak. Nah, kalau sudah itu, kalau K-nya 3 tentu tidak HP keduanya juga pasti. Kemudian tinggal kita lihat yang jadi HP-nya adalah 15, 105 dan 135 derajat. Oke. Sampai di sini anak-anak untuk contoh persamaan trigonometri sederhana untuk cos X sama dengan cos P. Contoh 1. Oke. Contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1. Oke, contoh 2. Oke, contoh 3. Nah, oke. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan dengan tangan ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan tangan. Nomor 3 ya Bapak buat. Tangan X sama dengan tan P. Berarti X sama dengan P ditambah K kali 180 derajat. Satu saja. Atau kalau yang gunakan V, nah boleh atau boleh ya. X sama dengan P ditambah K kali V. Ini kalau dia pakai derajat, ini pakai V. Oke. Nah, ini ya. Oke, bentar.
Nah, ini anak-anakku. Baik, kalau sudah, Bapak akan contohkan. Contoh 1. Bapak buat 2 contoh saja ya. Oke. Contoh 1 anak-anakku. Tangan. Tentukan nilai X dari tangan X sama dengan tan 15 misalnya. Oke. Dengan X lebih dari 0 kurang dari 180 derajat. Oke. Nah, ini bentuknya sama seperti periodisasinya kayak ini ya. Berarti kita coba jawab. Oke, jawab. Berarti tan X sama dengan tangan 15, P-nya berarti 15 ya. Oke, berarti X sama dengan P, P-nya 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, oke. Oke. Nah, lalu kalau kita buat K-nya adalah 0. Nah, kalau K-nya 0 anak-anakku, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 0 ditambah 15, 15. Oke. Lalu kalau K-nya ini kan 15 ya. Kalau K-nya adalah 1, K-nya 1, berarti X-nya berapa anak-anakku? X-nya 1 kali 180 tambah 15, berarti adalah berapa? Ayo, 195 derajat. Oke, sekarang kita cek apakah 15 derajat termasuk dalam batas ini anak-anakku. Oh, ternyata dia adalah HP. Oke, berarti ini adalah HP anak-anak sekalian. Lalu, apakah 195 termasuk dalam batas? Oh, ternyata dia bukan. Nah, kan HP. Oke. Kalau K-nya 2, tentu lebih besar lagi kan? Nah, berarti HP-nya, jadi HP-nya adalah X sama dengan 15 ya. Oke, 15 derajat saja. Berarti HP-nya cuma 1. Oke, 15 derajat. Oke, sampai di sini anak-anakku. Paham ya? Oke. Sekarang contoh 2 anak-anak sekalian, seperti yang di modul ya. Contoh 2. Oke, contoh 2. Oke, kita lihat di modul itu contoh 2 adalah tangan 2X sepertiga akar 3. Oke. Tentukan nilai X. Oke. Nilai X sama dengan X dari tangan berapa? Lupa ya. Tangan 2X sama dengan sepertiga akar 3. Tangan 2X sama dengan sepertiga akar 3. Dengan X lebih dari 0
kurang dari 270 derajat. Perhatikan anak-anakku sekalian. Nah, bedanya dengan contoh nomor 1, yang sebelah ruas kanan belum menjadi trigonometri. Berarti tinggal kalian buat saja. Oke, tangan 2x sama dengan sepertiga akar 3. Berarti tangan 2x sama dengan tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Tentu adalah tangan 30 derajat. Kalau sudah bentuk seperti ini, berarti kalian tinggal buat 2x sama dengan P 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ada variabel 2x ini, ada konstantan, ada koefisiennya. Kita akan harus bagi 2 sesuai koefisiennya. Berarti X bagi 2 ini menjadi 15 ditambah K kali 90 derajat. Oke, tinggal kita masukkan K-nya, anak-anakku sekalian. Kalau K-nya adalah 1, oke, 0 dulu ya. Berarti X-nya 0 kali 90, 0 ditambah 15 berarti 15 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 90 kali 1, 90 tambah 15 berarti adalah 105. Oke. Apakah 15 dan 105 termasuk HP, anak-anak sekalian? Oh, ternyata termasuk HP ya. Karena batasnya 0 sampai 270. Ini HP, ini HP. Oke, ini HP-nya. Oke, ini HP-nya. Nah, sekarang kalau K-nya 2, anak-anak sekalian, berarti X-nya adalah 180, K ditambah K-nya 2 dikali 90, 180 ya, ditambah 15 berarti 180 ditambah 15, 195 derajat. Apakah termasuk HP? Jelas, karena batasnya sampai 270, anak-anakku sekalian, berarti adalah HP juga. Sekarang kalau K-nya adalah 3 kali 90 berarti 270. Oke, 270. Nih, 270 tambah 15 berarti adalah 285 derajat. Apakah dia HP? Yang ini HP ya. Apakah ia termasuk himpunan penyelesaian? Tidak, karena batasnya sampai 270 kan. Nah, berarti ini bukan. Oke. Nah, berarti HP-nya adalah 15, 105 dan 195 derajat. Oke. Nah, bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Di sini juga ada rasanya di modul yang Bapak buatkan ini ya. Oke, ini ya. Nah, oke. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami semua dari cos X dan tangan X. Jadi pelajaran hari ini adalah persamaan trigonometri sederhana dengan cos X sama dengan cos P. Ingati, cos X sama dengan cos P adalah P ditambah K kali 360 atau X sama dengan negatif P ditambah K kali 360. Kemudian yang kedua adalah untuk hari ini adalah tangan X sama dengan tangan P, berarti adalah X-nya sama dengan P ditambah K kali 180 derajat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.